Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Winda Stiani, NPM A1M020030. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 2, dasar-dasar pengetahuan, penalaran dan logika. Adapun pokok bahasan dari materi ini yaitu A. Apa itu penalaran? B. Apa itu logika? Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi penalaran. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang logika. Oke, materi pertama yaitu apa itu penalaran. Poin pertama, pengertian penalaran. Oke, materi pertama itu ada pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Adapun ciri-ciri dari penalaran adalah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Yang kedua, bersifat analitis dari proses berpikir. Pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia karena ada dua hal, yakni manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kemudian ada prinsip penalaran. Yang pertama, prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa suatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Yang ketiga, ada prinsip eksklusi menyatakan bahwa suatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga hal tersebut yang merupakan jalan tengahnya. Materi yang kedua ada apa itu logika. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus. Objek material dan objek formal logika adalah syarat suatu ilmu pengetahuan. Objek material dan objek formal itu memiliki suatu ilmu atau materi yang menyelidiki ilmu yang bersangkutan, sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Yang kedua ada tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Pada masa kini, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni 1. Ilmu pengetahuan abstrak, terdiri atas metafisika, logika, dan matematika. Yang kedua ada ilmu pengetahuan alam, terdiri atas fisika, kimia, biologi, dan geologi. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan humanis, yang terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi. Nah, dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni yang pertama ada ilmu teoritis, dibagi menjadi 3, yaitu deskripsi, neotetis, dan terapan. Yang kedua, ilmu terapan dibagi menjadi 2, yaitu normatif dan positif. Adapun yang materi ketiga ada sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Pada tahun 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, pada tahun 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophratus murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi, pelopor kaum Stoa. Nah, materi yang keempat ada logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk dari realitas.
Selanjutnya ada logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Yang kelima ada kegunaan logika, yaitu yang pertama, untuk membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang terakhir, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.